warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, mohon izin menginformasikan, saya kenal Pak Adi ini dari beliau masih bergabung di dunia hitam. Maksudnya rambutnya masih hitam. Sampai sekarang beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Rambutnya sudah putih. Ya. Jadi yang kita highlight hari ini dari Pak Adi adalah yaitu tentang literasi. Literasi ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Pak Adi juga menyampaikan 4 kelompok lansia: lansia kaya dan sehat, lansia sehat tapi miskin, lansia kaya tapi tidak sehat, lansia duafa, sudah sakit miskin pula. Kemudian mengapa literasi kelanjutusiaan perlu? Karena terkait dengan perubahan demografi, kesehatan fisik dan mental lansia, kemandirian ekonomi lansia, pemberdayaan dan partisipasi lansia, kesiapan keluarga dan komunitas, perlindungan hak asasi lansia, dan pembangunan berkelanjutan. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Kemudian kita lanjut kepada narasumber berikutnya. Beliau juga guru saya. Beliau dari Depok. Beliau datang ke sini dengan Eyang Sofian, suaminya. Eyang Sofian ini ya Bang ya, wali kota Purnabakti Depok ya. Jadi mau izin membacakan biodata singkat. Nama Sri Ayu Rahayu, lahir di Cirebon 10 November 1947, agama Islam, tinggal di Kompleks Gema Pesona Blok G nomor 8 Jalan Tol Iskandar 45 Sukmajaya Depok. Beliau merupakan pensiunan ASN pendidik. Beliau juga Ketua Kerta Werda Tamat Kota Depok, Ketua 3 PPD Kota Depok, Pembina LRI Kota Depok, Kabid 2 TPPKK. Kepada Mami Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati bosnya Bapak Dr. Hakim, Bapak Dr. Santika, serta hadirin yang sangat saya banggakan dan saya cintai semua. Walaupun cinta saya ada satu di depan. Sebenarnya manis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya katakan dulu kenapa saya duduk di sini. Ini tempat yang sangat terhormat dan sangat membanggakan bagi saya. Jadi saya usianya tambah 5 tahun saat ini karena diundang oleh Pak Yosa memenuhi permintaan dari koordinator koalisi masyarakat peduli usia lanjut kumpul Bapak Yosa Nainggolan MPP untuk testimoni lansia berdaya. Saya sampaikan sedikit konsep. Ini konsep. Jadi kalau konsep bisa diubah, bisa ditambahi, dikurangi. Dan praktek pengalaman sebagai orang yang sudah usia lanjut tentang situasi kondisi keinginan yang dimintain oleh PO saya. Apa dan bagaimana agar lansia berdaya? Kalau kaya mah sudah, tinggal berdaya. Lansia
berdaya adalah kondisi atau upaya menjadikan para lanjut usia, yaitu lansia, tetap sehat, aktif, produktif, mandiri, dan berpartisipasi dalam masyarakat di usia senja mereka. Berarti mereka yang tetap aktif, mandiri, dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat. Maaf saya baca, kadang-kadang ngomongnya lupa. Tadi pakai bisa ada apa ya? Bagaimana mewujudkannya? Melalui berbagai program yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Itu satu. Dua, memberikan edukasi, memfasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, penguatan peran lansia dalam keluarga dan lingkungan seperti program Sidaya dari BKKBN. Aspek-aspek lansia berdaya itu apa saja? Satu, kesehatan fisik dan mental. Nah, ini yang di depan kita hebat. Diharapkan tetap aktif secara fisik dan memiliki kesehatan mental yang baik melalui olahraga dan kegiatan sosial lainnya. Yang kedua, produktivitas lansia memiliki kesempatan untuk terus berkarya, memberikan kontribusi positif melalui kegiatan ekonomi sosial. Berikutnya, kemandirian lansia yang mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Jadi tidak dulu-dulu kita minta tolong. Lansia Depok sudah hebat. Terutama bisa naik kereta. Partisipasi sosial tetap terlibat dalam kegiatan seperti sekolah lansia, pengajian, dan kegiatan masyarakat lainnya. Pengakuan dan pengakuan akan hak-hak lansia dan penghargaan terhadap pengalaman serta kebijakan mereka. Contoh program mendukung Sidaya, yaitu lansia berdaya, bukan berdaya ya Bu, berdaya. Itu harus selaras antara berdaya dan berdaya. Program yang digagas oleh BKKBN untuk mendukung lansia agar sehat, aktif, dan produktif, termasuk pemeriksaan kesehatan edukasi, pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas untuk mendidik hidup sehat, yaitu lansia menuju usia emas yang sehat, aktif, dan mandiri. Masa lansia bukan akhir dari segalanya, karena kita kelihatan aktif-aktif semua. Sekolah lansia fasilitas yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi lansia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan juga lansia jangan lupa nih, keusahaan lansia itu pelatihan pendampingan untuk lansia yang berusia produktif agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan usaha. Nah, mungkin dari saya itu mudah-mudahan keinginan kami ini terpenuhi. Bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Ayu. Jadi ada beberapa hal yang saya coba highlight dari paparan Mami Ayu tentang lansia berdaya. Aspek-aspeknya antara lain menjaga kesehatan fisik dan mental, produktivitas, kemandirian, partisipasi sosial, pengakuan dan penghargaan, juga program-program pendukung seperti lansia berdaya agar sehat, aktif, dan produktif. Juga tak kalah pentingnya menuju usia emas yang sehat,
juga antara lain yang tidak kalah pentingnya kewirausahaan lansia. Baik, Bapak Ibu, itu dari Mami Ayu. Sekarang kita mau izin beralih kepada Ibu Atmike. Tadi sudah kita bacakan biodatanya kepada Ibu Atmike. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Ibu moderator, juga Ibu Bapak para narasumber, Ibu Mami, Pak Adi, dan Mas Yusa, serta Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini. Saya punya presentasi di bahasa Inggris, mohon maaf. Tadinya saya mau presentasi lain, bahasa Indonesia, tapi apa yang saya presentasikan semuanya sudah dibahas oleh Pak Adi. Jadi saya coba sharing mungkin yang menambahkan apa yang tadi sudah dibahas oleh narasumber yang hadir pada hari ini. Saya mau bicara mengenai ageism. Ibu Bapak sudah pernah dengar apa itu ageism? Ageism itu adalah bahasa Inggrisnya age, ag itu adalah usia. Ageism, kalau Ibu Bapak pernah dengar rasisme, rasis ya, itu diskriminasi karena ras seseorang. Jadi kalau ageism itu diskriminasi atas dasar usia. Ageism atau diskriminasi atas dasar usia itu merupakan satu sikap negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang atas karena latar belakang atau identitas orang tersebut. Yang seperti rasisme karena ras tertentu, mungkin ada yang tidak suka dengan kulit hitam, kulit putih, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, itu rasisme. Tetapi kalau ageism itu sikap negatif karena usia. Orang tua atau lansia termasuk kelompok masyarakat karena usianya itu rentan mengalami diskriminasi. Tapi tidak cuma lansia, ada kelompok usia lain, anak-anak misalnya. Ada perbedaan diskriminasi terhadap orang lansia dengan anak. Latar belakang yang berbeda, tapi sikapnya jadi bisa sama. Misalnya anak-anak dianggap tidak berpengalaman, tidak berhak karena tidak berpengalaman, belum dewasa, tidak boleh menyampaikan pendapat. Kalau makanya ada istilah kekanak-kanakan, itu sebetulnya ageism. Padahal orang tua juga ada yang tidak bijaksana. Tapi selalu kalau orang dewasa tidak bijaksana dibilangnya kamu kekanak-kanakan. Itu contoh istilah ageism. Nah, saya terhadap anak lansia juga. Ibu bapak mungkin sudah mengalami ageism itu. Misalnya kalau sudah tua pasti tidak produktif lagi, tidak mampu bekerja lagi, maka orang-orang yang berusia lanjut akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan karena dianggap tolong, sudah tahu aja nih. Itu Mbak Cici Farhan. Selamat siang Mbak Cici, ada Bu Eva juga. Kayaknya Bu Eva udah hilang ya? Saya belum sehat. Jadi seseorang bisa mengalami diskriminasi karena adanya pandangan negatif mengenai usia. Orang lansia juga dianggap tidak bisa bekerja, fisiknya menurun, kemampuan konsentrasinya dianggap menurun, maka kemudian tidak usah sampai usia 60 Ibu Bapak. Kalau sudah usia 40 atau 50 saja, kita mau mencari pekerjaan baru tidak gampang. Karena ada yang dianggap ini yang muda-muda lebih segar, ya bisa dieksploitasi kerja 12 jam misalnya. Jadi orang yang sudah semakin tambah usia sulit mendapatkan pekerjaan. Tapi sebaliknya, ageism juga bisa terjadi kepada generasi muda, misalnya fresh graduate, anak-anak muda yang baru lulus
Iya, itu edisonnya belum berpengalaman. Atau kalau mendapat pekerjaan gajinya lebih kecil, kan belum berpengalaman. Padahal kan belum tahu, kalau belum bekerja kan belum bisa tahu ya sebenarnya apakah kemampuan kerjanya baik atau produktif atau tidak. Nah, ageism inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa hak-hak asasi dari orang lanjut usia sulit untuk dipenuhi atau dilindungi. Nah, bagaimana itu ageism terjadi? Next slide. Ini saya nggak akan ngomong tentang demografi Indonesia, tadi sudah disebut kita adalah bangsa yang mengalami penuaan secara populasi ya. Ini juga tadi sudah diceritakan oleh Pak Adi bagaimana kondisi ekonomi dari orang lanjut usia. Lanjut. Nah ini dalam bahasa Inggris minta maaf. Ada seorang pemikir yang bernama Robert N. Butler. Beliau termasuk yang memperkenalkan apa itu istilah ageism. Jadi ageism itu dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Ya. Satu, ageism yang bersifat sosial, sikap sosial. Itulah yang tadi Pak Adi misalnya naik LRT, ada orang yang pura-pura tidur. Ageism, dia tahu kalau orang tua jadi dia pura-pura tidur. Itu namanya sikap sosial. Ya. Lalu yang kedua, jadi ageism dalam arti sosial isinya stereotip ya. Orang tua tuh begini, orang tua tuh begitu, orang tua tidak mampu, orang tua tuh cerewet gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah ageism dalam arti struktural. Nah, ini yang dalam hak asasi manusia disebut melanggar HAM. Struktural artinya ketika negara, pemerintah, pembuat kebijakan, ketika menyusun regulasi, ketika menyusun program-program pembangunan, program-program sosial, program ekonomi, itu tidak memerhatikan bahwa masyarakat itu berbeda-beda. Tadi yang disebutkan oleh Pak Adi, ya, masyarakat itu ada yang mampu secara ekonomi, ada yang tidak mampu, ada yang usia anak, remaja, ada usia lansia. Tapi ketika bikin LRT, ya standarnya ya sama semua, ya, jalan masuknya sama semua. Tapi ini sih sudah ada perubahan ya. Tapi kalau yang disebut ageism struktural tuh ketika membangun gedung, ketika membuat bantuan langsung tunai, menyelenggarakan pemilu, itu masyarakat yang beragam kondisinya tidak diperhatikan. Nah itu ageism, tadi yang saya sebutkan. Kalau orang tua tidak diperhatikan kebutuhan khusus yang berbeda, maka antrian BPJS-nya sama lamanya dengan yang usia muda yang masih sehat. Akibatnya apa? Ya buat orang lansia untuk dapat akses kesehatan yang murah, dalam arti BPJS kesehatan itu kan pelayanan kesehatan yang terjangkau ya. Tentu penderitaannya lebih berat dibanding orang yang muda. Ini bukan rahasia, ini belum ada perbaikan kalau antrian BPJS ya Pak. Belum ada istilahnya kalau di bandara tuh ada jalur cepat itu loh kalau masuk ke boarding. BPJS tidak ada jalur cepat untuk orang tua untuk mendapat pelayanan. Jam 5 pagi harus antri, dokternya datang jam 9. Saya tahu karena ibu saya juga begitu. Kalau mau berobat, antrinya sore, dokternya malam. Nah ini contoh ageism struktural. Nah, ageism struktural ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah tadi yang disebut oleh Pak Adi. Tapi bukan berarti saya bilang pemerintah daerah sepenuhnya tidak melakukan upaya, tetapi masih jauh dari memadai, ya, masih jauh dari memadai dan kita harus mengakui itu. Meskipun secara undang-undang saya lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Secara peraturan perundang-undangan Indonesia itu sudah cukup baik kalau mengakui hak lansia.
sudah ada undang-undang hak asasi manusia yang tadi saya sebutkan di dalam sambutan menyebutkan secara spesifik ada 4 kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pengakuan khusus, yaitu anak, perempuan yang sedang mengandung, orang dengan disabilitas, dan lanjut usia. Kalau nggak salah 52 masyarakat adat juga. Masyarakat adat. Jadi lanjut usia sudah diakui secara hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan yang lebih baik, diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada penegakan hukum, tidak ada enforcement, tidak ada upaya untuk memastikan bahwa apa yang diatur undang-undang akan diturunkan ke dalam misalnya program pemerintah nasional, Pemda, lalu ada pengawasannya. Kalau masyarakat lansia tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, ngadunya kemana? Gitu ya. Rata-rata ngadunya ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ya. Atau kalau misalnya Pemdanya proaktif, dia akan membuka layanan pengaduan. Tapi kalau udah ngadu terus diapakan, itu juga seringkali masalah. Ya, banyak pengaduan-pengaduan masyarakat berhenti sampai di loket pengaduan. Nah, jadi inilah yang disebut ageism yang menyebabkan apa yang sudah dijamin oleh undang-undang kok tidak dilaksanakan. Jadi ageism sosial dan ageism struktural. Nah, itu yang saya mau sampaikan di dalam sharing saya untuk melengkapi apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi, Ibu Mami, juga Mas Yusa. Nah, saya ingin memberikan lagi apresiasi terhadap buku ini, Bunga Rampai Lanjut Usia 2021 ini. Menurut saya isinya itu sangat mudah dibaca, tidak terlalu teoritis, menggambarkan pengalaman aktual yang dihadapi oleh lansia dan sudah menangkap isu-isu terbaru yang mungkin pada tahun 1990 ketika Hari Lansia ditetapkan problemnya belum seperti itu. Sekarang kita sudah melihat tadi mengenai literasi digital misalnya. Kita bayangkan kalau semua pelayanan publik harus mendaftar melalui teknologi digital, maka kalau lansia tidak memiliki keterampilan untuk itu, maka mereka akan tertunda. Hal lain juga, Pak Adi ya, saya melihat tapi ini perlu diteliti lebih lanjut. Orang lansia adalah kelompok yang rentan mengalami penipuan online. Saya sudah mendapatkan dan mendengarkan sejumlah lansia yang ditipu melalui WhatsApp, HP-nya dihack, tahu-tahu rekeningnya habis, ditipu melalui video call, lalu rekeningnya dikuras, ditipu di telepon, anaknya Anda tertangkap membawa narkoba, tolong ditransfer uangnya, namanya orang tua tentu panik, ya anak saya ditangkap polisi, transferlah uang. Ini menurut saya fenomena baru juga mengenai literasi lansia Bapak. Para pelaku kejahatan tahu persis bahwa orang lansia tidak melek teknologi secara cukup. Selain target dari penipuan online, juga target hoax Ibu Bapak, ya, terutama menjelang pemilu pilkada ya biasanya tuh menyebarlah konten-konten yang membuat marah. Atau konten-konten ibu saya itu, saya sering bertengkar dengan beliau karena beliau suka share nanti ini obat ini katanya bisa menyembuhkan apa, menyembuhkan darah tinggi, menghilangkan kolesterol, menyembuhkan katarak, semua penyakit usia lanjut ya. Lalu saya bilang tidak semua yang di YouTube itu betul. Tidak semua obat-obatan yang dikatakan di media sosial itu betul. Justru harus hati-hati. Tapi kan kalau orang zaman dulu kan Ibu Bapak ya, kalau sesuatu diterbitkan di buku atau disiarkan di TV, kita menganggap itu informasi yang benar. Tapi kalau di media sosial Ibu Bapak, saya nggak tahu berapa persennya, tapi jangan langsung dipercaya lalu di-share. Itulah yang menyebabkan keributan di dalam WhatsApp group. Ya.
bahkan menimbulkan keributan di masyarakat berbagai peristiwa. Nah ini contoh literasi ya Bapak melengkapi yang tadi, jadi itu tanggung jawab negara untuk satu memperluas literasi mengenai lansia dan hak-haknya, dan juga menyediakan sarana prasarana sehingga tidak cuma lansia tetapi juga yang non lansia menyadari mengenai keberadaan dan kebutuhan dari lansia. Itu dari saya, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bu Atnike. Jadi kita bisa highlight antara lain ya Bapak Ibu, mohon izin Bu Atnike meng-highlight tentang ageism, yaitu diskriminasi atas dasar usia, sikap negatif karena usia. Ada dua, ageism yang bersifat sosial berkaitan dengan sikap sosial, ini juga berkaitan dengan stereotip. Mungkin kita kenal dengan istilah stigma. Kemudian yang kedua, ageism dalam arti struktural. Ini juga kaitannya dengan regulasi dan program. Kemudian Ibu Atnike juga menyampaikan ada 4 kelompok rentan dalam Undang-Undang HAM, antara lain anak, perempuan yang sedang mengandung, orang disabilitas, kemudian orang lansia. Ibu Atnike juga menyampaikan apresiasi tentang tentang buku Bunga Rampai Lansia Abad 21, bahwa buku tersebut mudah dibaca dan tidak terlalu teoritis. Satu hal yang juga pentingnya Ibu Atnike sampaikan bahwa lansia rentan penipuan online. Demikian Bapak dan Ibu, kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab dan kuis. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan jika ingin bertanya. Ya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada semua narasumber yang luar biasa dari Ibu di sini. Dan yang pertama adalah disangka materi pada pakai. Saya temannya Pak Adi. Yang pertama adalah mungkinkah ini materi di-share kita supaya bisa dalam ini. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan poor older person tadi itu udah lansia tua lagi ya. Ini bisa terjadi karena mungkin juga anak-anaknya juga tidak punya kemampuan, sehingga lansia ini terbengkalai, tidak terurus. Ditambah lagi dengan ketidakpedulian masyarakat sekitar, maka makin susah orang ini. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan masalah Komnas HAM ini, adakah campur tangan pemerintah untuk menangani masyarakat lansia yang duafa ini sehingga perintahnya tidak terus berkelanjutan sehingga hanya matinya gitu. Kalau itu ada intervensi pemerintah, bagaimana mekanismenya agar kondisi ini bisa tersampaikan kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Kita jawab dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, silakan Bapak dan Ibu langsung jawab langsung supaya tidak lupa. Silakan. Terima kasih Pak Baharudin atas pertanyaannya kepada Komnas HAM ya. Jadi kalau ada lansia yang tidak mampu, lalu juga sakit, tugasnya Komnas HAM itu apa? Kayak gitu ya Pak ya.
kalau kita melihat undang-undang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan lansia yang bertugas untuk menjamin warga negara yang tidak mampu, itu kan ada kementerian terkait, Kementerian Sosial ya biasanya ini yang harus memberikan jaminan, apakah jaminan dalam bentuk bantuan sosial tunai, bantuan iuran dan BPJS kesehatan, ya, maupun panti, kan ada panti sosial yang disediakan oleh pemerintah. Itu memang tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Nah sekarang itu kementerian itu ada banyak, saya juga bingung. Ada Kementerian Sosial, ada Kementerian apa ya Pak? Yang berhubungan dengan sosial juga, kesejahteraan. Ada PMK itu koordinator. Lalu ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, itu ada macam-macam. Nah itu saya sendiri belum paham dengan peraturnya. Yang mana dari mereka yang bertanggung jawab terhadap lansia. Tapi kalau Kementerian Sosial itu sudah kondisinya memang sudah di Kementerian Sosial. Tanggung jawab Komnas apa Pak? Tanggung jawab Komnas apabila seorang warga negara, misalnya lansia, dia secara undang-undang berhak mendapatkan layanan sosial tersebut, tetapi tidak dilayani. Hal tersebut bisa diadukan kepada Komnas HAM. Nah, di Komnas HAM misalnya hal-hal terkait isu lansia yang diadukan pada periode 2020 hingga 2024 setidaknya ada 1.167 aduan dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang terkait lansia, yaitu kebanyakan adalah kasus-kasus hak atas kesejahteraan. Ini termasuk perumahan, tempat tinggal, pensiun ya, dan juga ketenaga kerjaan. 2020 sampai 2020 tahun 2024. Ini kita harus berpikir 167 ini bukan data yang terjadi sungguh-sungguh di masyarakat, karena sekali lagi pemahaman mengenai hak lansia itu kan nggak ada. Jadi kalau seorang yang sudah pensiun tidak punya rumah, dia pikir dia nggak punya rumah, ya salahnya sendiri, nggak punya penghasilan. Ya. Atau ketika dia punya rumah dinas, lalu setelah pensiun ternyata nggak punya rumah, harus keluar dari rumah dinas. Dia tidak memahami bahwa sebagai orang lanjut usia yang tidak lagi bekerja, dia tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan rumah dari negara ketika dia tidak mampu secara ekonomi. Nah hal ini bisa diadukan kepada Komnas HAM. Nanti Komnas HAM bisa melakukan analisis siapa pemerintah atau kementerian lembaga terkait, institusi terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan. Itu Pak. Termasuk juga sengketa-sengketa hak pensiun, sengketa hak rumah dinas, pengabaian kesejahteraan lainnya, itu bisa diadukan ke Komnas HAM. Tapi Komnas HAM tidak seperti Kementerian Sosial, kami tidak bisa memberikan bantuan sosial. Mudah-mudahan pengetahuan ini semakin tersebar luas sehingga apabila ada lansia yang mengalami hambatan akses untuk mendapatkan layanan, mendapatkan haknya, kemudian mereka bisa mengadu ke Komnas. Mengadu ke Komnas tidak perlu datang Pak. Ada WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat telepon, tapi tentu saja bisa datang langsung. Itu ruangan yang di sebelah kita ini Pak, ada loketnya beberapa, itu ruangan pengaduan langsung tatap muka. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ike. Barangkali ada yang boleh tambahkan Pak Adi, Bang Yelsa, Mami Ayu. Izinkan saya hanya menambahkan. Kalau Pak Baharudin itu menanyakan di mana peran negara ketika kita berhadapan pada masalah yang miskin dan tidak sehat, terutama sepengetahuan kami, kalau